Deretan kasus kekerasan yang dilakukan anak-anak belakangan banyak terungkap ke publik. Terakhir kasus kematian siswa SMP Negeri 19 Tangsel yang diduga akibat kekerasan yang dilakukan teman sekelasnya. Aksi kekerasan di dunia anak-anak diduga dampak dari konten negatif media sosial di internet. Indonesia pun akhirnya mengikuti sejumlah negara di Eropa dan Australia yang resmi memberlakukan pembatasan penggunaan internet bagi anak-anak. Dan kita simak laporan khas redaksi. Kusnadi hanya bisa menyentuh dan menatap mainan karton hasil karya anaknya Muhammad Hisyam, korban siswa SMPN 19 Tangerang Selatan. Mainan karton itu menjadi kenangan akan kreatifnya putranya yang kini telah tiada. Muhammad Hisyam meninggal dunia diduga akibat kekerasan yang dilakukan teman sekelasnya. Ya paling nggak sampai lama, paling lama 3 hari. Hah? Di sekolah ya? Iya. Di sekolah ya? Bikin ini ya? Iya. Enggak lamanya. Lama paling lama 3 hari. Iya, ini temennya. Emang kreatif dari SD, Pak? Iya, dari SD udah kreatif ya. Oh. Dari SD udah kreatif. Jadi untuk koleksi sendiri, bukan buat dijual beli gitu? Karena kalau temennya ya mau dijual. Mau jual juga? Buat ongkos jajan dan lumayan. Buat tabungan jajan. Tabungan jajan. Tidak hanya Kusnadi, duka akibat tragedi kekerasan di sekolah juga dialami orang tua SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Para orang tua korban ledakan tidak mampu menghentikan tangis dan kepanikan saat tragedi terjadi. Dari sejumlah aksi kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan memicu tanda tanya soal perilaku remaja saat ini. Dari hasil pemeriksaan kepolisian dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, khususnya di kasus tragedi SMAN 72, aksi kekerasan yang dilakukan pelaku adalah dampak dari konten negatif di media sosial. Media sosial menjadi pelarian bagi sang anak yang saat ini berkonflik dengan hukum namun tersasar di konten negatif. Fakta mencengangkan bahkan terungkap oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT bahwa tidak sedikit anak-anak terpapar konten radikalisme di media sosial. Bahwa di dalam kajian psikologis ya, itu ada istilahnya namanya mimetic radicalization atau mimetic violence ya. Jadi dia lebih kepada meniru ide atau perilaku ya. Contohnya kalau di yang SMA 72 diketahui oleh Densus juga mengakses kepada grupnya namanya TCC, True Crime Community. Nah itu tadi, jadi dia bisa meniru ide perilaku apa yang terjadi sehingga dia meniru supaya bisa dibilang hebat ya, supaya ada kebanggaan. Nah itu dari segi psikologis. Melihat konten negatif internet dan media sosial mengancam tumbuh kembang anak-anak Indonesia, pemerintah akhirnya memastikan bakal memperlakukan peraturan pemerintah yang membatasi aktivitas anak di media sosial. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 bernama PP Tunas akan diberlakukan pada Januari 2026. Jadi seluruh kejahatan yang ada di dunia fisik bisa masuk ke dunia maya, mulai itu terorisme, mulai itu tadi kekerasan, perundungan, judi, narkoba dan sebagainya. Karena itu sekali lagi kenapa pemerintah merasa perlu mengatur atau menunda akses anak masuk ke dalam platform-platform digital itu memang karena alasan-alasan yang kuat tersebut yang tidak hanya kita dapat dari masukan di dalam negeri tapi juga di mancanegara. Lalu apa isi PP Tunas? Dikutip dari laman komdigi.go.id, PP Tunas akan membatasi usia anak-anak dalam penggunaan internet dan media sosial. Anak-anak akan dikelompokkan dalam 3 kelompok usia dengan akses layanan digital harus menggunakan izin orang tua. Sementara untuk memiliki akun media sosial hanya diperbolehkan pada anak-anak di atas usia 16 tahun. Dalam menjalankan regulasi ini, pemerintah akan melibatkan orang tua wali, masyarakat, hingga satuan pendidikan untuk mengawasi anak-anak dalam penggunaan internet. Tim Liputan CNN Indonesia.